13,8 miliar tahun yang lalu, luar angkasa kita mengalami ledakan misterius. Peristiwa dahsyat ini telah melahirkan bintang, planet, asteroid, galaksi, dan objek luar angkasa lain. Kita semua pasti sudah familiar dengan teori Big Bang, tapi nggak ada yang tahu pasti kronologinya, asal-muasalnya, dan fase sebelum alam semesta ini terbentuk. Sebagian ahli meyakini alam semesta telah menyempit dan meluas sampai berkali-kali. Pada tahun 1991, seorang kosmolog dari Universitas Stanford bernama Andre Linde menerbitkan artikel. Dia berpendapat kalau alam semesta ini kemungkinan telah diciptakan di laboratorium. Menurutnya, peradaban maju di luar sana telah menciptakan alam semesta kita. Peradaban ini menghasilkan kosmos baru yang kemudian membentuk planet, bintang, dan makhluk hidup cerdasnya. 30 tahun kemudian, banyak ilmuwan mulai mempertimbangkan teori Andre. Mereka juga membahas hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai peradaban maju. Menurut teori ini, peradaban maju telah menambahkan teknologi yang bisa menciptakan alam semesta baru dari ketiadaan. Proses ini terjadi melalui quantum tunneling atau penerowongan kuantum, yaitu saat atom bisa muncul di seberang penghalang. Tapi menurut hukum fisika kita, hal seperti ini nggak mungkin terjadi. Jadi begini contoh kecilnya, kamu nggak akan bisa ngelewatin tembok tinggi di hadapanmu tanpa bantuan tangga atau nyari jalan lain kan? Masa iya tiba-tiba kamu bisa menembusnya kayak hantu? Di dunia kita, hal ini nggak mungkin terjadi. Tapi peradaban yang lebih maju mungkin bisa melakukannya karena mereka tahu cara membuat semesta baru. Dalam skala kosmik saat ini, mungkin kita termasuk peradaban kelas C, jadi kita nggak tahu cara memunculkan kembali suatu hal. Misalnya, saat bumi sudah kehilangan matahari sebagai bintang induknya. Kalau berhasil menjadi peradaban kelas B, mungkin kita akan belajar menyesuaikan kondisi supaya bisa hidup mandiri dari matahari. Artinya, kita akan bisa hidup tanpa kehadirannya. Kemudian, setelah naik level ke kelas A, kita akan tahu cara nyiptain kondisi kosmik dan ngebentuk kosmos kita sendiri di laboratorium. Kita mempersepsikan dunia ini dalam bentuk 3 dimensi. Ada timur dan barat, utara dan selatan, serta atas dan bawah. Ada juga dimensi waktu yang bikin kita bisa ngebedain antara masa lalu dan masa depan. Dimensi kelima akan merepresentasikan satu dimensi ruang lain. Teori keberadaannya pertama kali diusulkan pada tahun 1920 yang terinspirasi dari teori gravitasi Albert Einstein. Menurut teori ini, ruang dan waktu dibelokkan oleh materi dan energi. Kita nggak bisa ngelihat 4 dimensi ini, tapi bisa tahu pergerakan dan efeknya pada gravitasi. Kemudian, ada aspek lain seperti gaya elektromagnetik dan kekuatannya lebih dari 1000 kali lipatnya gravitasi. Kekuatan ini bisa ngejelasin proses yang terjadi dalam dimensi ruang, dan dimensi kelima terdistorsi secara kasat mata karena kita nggak bisa mengamatinya. Konsep ini terdapat dalam teori Dawai yang menganggap alam semesta ini seperti dawai super kecil dari massa dan energi, jadi bukan sebagai partikel. Massa dan energi ini bergetar dalam ruang dan waktu 10 dimensi karena 6 dimensinya tergulung ke ukuran yang lebih kecil dari atom tunggal. Dengan begini kita bisa menganggap alam semesta seperti pulau 3D yang melayang-layang dalam ruang dan waktu 10 dimensi. Selain itu, dimensi kelima mungkin bisa jadi penjelasan yang sangat pas agar kita lebih memahami soal materi gelap. Materi tak kasat mata ini punya massa, tapi kita nggak bisa melihatnya. Materi biasa juga nggak bisa berinteraksi dengannya. 85% dari total materi di alam semesta kita ini terdiri dari materi gelap. Karena nggak cuma diam, alam semesta terus bergerak dengan menyempit atau meluas. Dulu, galaksi kita diperkirakan cuma ada 100 miliar, tapi ternyata ada lebih dari 1 triliun. Semua galaksi ini terus menjauh, makanya para ilmuwan menyatakan kalau alam semesta ini terus mengembang. Ada ruang hampa di sela-sela galaksi yang jaraknya bisa mencapai jutaan tahun cahaya. Kelihatannya sih kosong, tapi di situ kemungkinan ada lebih banyak materi daripada di dalam galaksi. Biasanya bintang nggak bisa terbentuk di sela-sela area ini karena materinya kurang padat, tapi banyak juga yang tergolong sebagai bintang antar galaksi.
Misalnya saja, gugusan galaksi Virgo yang 10%-nya berupa bintang antar galaksi. Kita memang nggak tahu persis proses terbentuknya gugusan ini hingga semua galaksi tersebut ada di posisinya, tapi ada dua kemungkinan. Pertama, bintang saling bertabrakan, menyatu atau terbang melewati galaksi lain hingga menjauhkannya dari galaksi induk. Kemungkinan kedua, lubang hitam supermasif telah mempercepat gerak bintang sampai sangat ngebut karena jarak keduanya terlalu mepet dan akhirnya bintang ini terlontar dari galaksi induk. Dengan magnet raksasa, kita bisa menarik objek lain dari lubang hitam. Tapi syaratnya, medan magnet di dekat lubang hitam supermasif ini sekuat medan gravitasi lubang hitam. Skenarionya akan berlainan kalau materi ini telah melewati horizon peristiwa lubang hitam. Gaya gravitasi di sini sangat kuat, sampai-sampai cahaya pun nggak akan bisa lolos dari jeratnya. Untuk menjauh dari situ, materi ini perlu bergerak minimal sengebut kecepatan cahaya. Jadi energinya harus sangat banyak, tapi kita bisa memanfaatkan magnet kalau suatu objek hampir masuk ke lubang hitam. Dalam bayanganmu, lubang hitam mungkin seperti hamparan ruang hampa di luar angkasa, tapi Bima Sakti kemungkinan besar dipenuhi ribuan lubang hitam kecil yang melayang-layang di sekitarnya. Saat mati, bintang akan menghancurkan dirinya dalam ledakan supernova. Dalam peristiwa ini juga terjadi bencana energi. Selama ledakan, inti bintang akan sangat padat hingga materi di dalamnya nggak bisa keluar sama sekali. Sementara itu, bagian utama dari bintang meledak keluar dan sebagiannya runtuh ke dalam lalu menghasilkan lubang hitam. Makin besar bintangnya, makin besar juga lubang yang dihasilkan. Lubang hitam ini kemudian menelan semua objek yang mendekat, termasuk bintang lain. Saat tersedot ke lubang hitam, bintang akan runtuh karena pengaruh gravitasi kuat. Sebagiannya jatuh ke dalam lubang hitam, dan sebagian lainnya terlontar keluar dengan kecepatan tinggi. Beberapa lubang hitam kemungkinan telah terbentuk dengan cara lain. Di awal pembentukannya, alam semesta kita sangat kacau, suhu dan tekanannya sangat tinggi karena sedang berada dalam fase pembentukan seluruh kosmos. Dalam kondisi yang sesuai, kumpulan gas lama bisa menyusut dan menjadi lubang hitam. Ukurannya juga beragam, mulai dari beberapa kilogram sampai seberat ribuan matahari. Malahan, ada juga yang lebih besar dan lubang hitam gak benar-benar hitam, tapi gravitasinya sangat kuat dan semua objek yang sudah masuk ke situ nggak akan bisa keluar. Lubang hitam melahap radiasi elektromagnetik seperti cahaya dan partikel antariksa. Karena selalu mengonsumsi materi, lubang hitam memancarkan cahaya gelap. Bumi kita nggak terlalu dekat dengan tepi tata surya yang ganas itu karena posisinya sebagai planet ke-6 dari luar. Para ilmuwan telah membuat tata surya kita dalam versi 3D dan di situ kita bisa ngelihat tepinya. Mereka perlu waktu 13 tahun untuk merancangnya. Batas ini disebut heliosfer luar. Di sini, angin surya dibelokkan dan dikembalikan oleh radiasi yang datang dari area kosong di luar tata surya. Dan angin ini mengalirkan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Di heliosfer dalam, terdapat matahari dan sejumlah planet berbentuk bulat, sedangkan lapisan luarnya nggak simetris. Ketidaksimetrisan ini disebabkan oleh matahari yang bergerak melintasi galaksi, kemudian bergesekan dengan radiasi di hadapannya. TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 18973b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya.
Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius, dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair.
Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Nggak bisa dijadiin tempat healing nih. Korot EXO 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot EXO 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Saat ini kamu sedang dalam perjalanan luar angkasamu mengelilingi bintang dan seisi galaksi. Waduh, nebula warna-warni ini pasti akan segera runtuh oleh beratnya sendiri, kemudian meledak seperti supernova. Selalu hati-hati ya saat kamu mengelilingi lubang hitam, pokoknya jangan sampai terjebak oleh medan gravitasinya, supaya monster luar angkasa ini nggak menelanmu bulat-bulat. Bentar-bentar, kayak ada struktur aneh deh. Oh, rupanya itu ada tembok yang bersinar terang, dan kalau kamu amati lebih dekat, titik terangnya itu sebetulnya merupakan galaksi dan di dalamnya ada sekitar 100.000 galaksi. Bima Sakti aja punya sekitar 100 miliar bintang, jadi tembok ini diperkirakan punya 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 bintang seperti matahari. Struktur raksasa ini disebut South Pole Wall dan lokasinya sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Jarak bintang terdekat kita, Proxima Centauri aja cuma sekitar 4,2 tahun cahaya. Dan waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket. Jadi, perjalanan menuju South Pole Wall kemungkinan akan jauh lebih lama dari umur tata surya kita. Dalam skala kosmik pun, ukuran tembok ini sangat besar, diameternya sekitar 1,37 miliar tahun cahaya, sedangkan diameter Bima Sakti cuma 100.000 tahun cahaya. Tapi kita nggak bisa mengamati tembok ini meski dengan teleskop tercanggih. Galaksi Bima Sakti telah menghalangi pandangan kita dengan cahaya kuatnya, sampai-sampai tembok ini nggak bisa kita lihat. Hal yang sama juga terjadi kalau kamu mengamati langit berbintang di kota besar, polusi cahayanya akan menghalangi penglihatan. Meski begitu, para ilmuwan bisa mendeteksi objek jumbo ini dengan metode pergeseran merah. Semua objek di alam semesta ini terus bergerak dan mengembang setelah terjadi Big Bang miliaran tahun yang lalu. Nah, saat galaksi bergerak, gelombang cahayanya akan berubah. Dengan mengukur perubahan ini, para saintis bisa tahu jenis objek dan proses pergerakannya. Dan ternyata ukuran tembok ini masih kalah besar dari tembok besar Hercules Corona Borealis. Superstruktur galaksi terbesar ini berdiameter sekitar 10 miliar tahun cahaya atau kurang lebih 10% dari seluruh alam semesta yang teramati. Tembok ini juga punya gugus galaksi dan kita bisa mendeteksinya saat terjadi semburan sinar gamma. Peristiwa ini ditandai dengan adanya gelombang elektromagnetik paling benderang di alam semesta. Dari jarak bertahun-tahun cahaya pun fenomena ini masih bisa teramati. Semburan ini sangat jarang terjadi dan di Bima Sakti aja cuma berlangsung tiap jutaan tahun sekali. Kalau kita ngelihat banyak semburan singkat di tempat yang sama, berarti di situ terdapat banyak objek mirip Bima Sakti. Jadi, di luar angkasa ada banyak galaksi. Di alam semesta juga ada grup kuasa raksasa atau Huge LQG yang diameternya sekitar 4 miliar tahun cahaya. Satu foton cahaya akan menempuh waktu hingga seumur bumi kita cuma untuk menjelajahi seluruh strukturnya. Bobot struktur raksasa ini kurang lebih 6,1 kuintiliun kali lebih berat dari matahari dan sejauh ini para saintis telah nemu hingga 73 kuasar di dalamnya.
Inilah beberapa objek paling unik di alam semesta. Dan ini merupakan inti aktif galaksi. Di pusat kuasarnya terdapat lubang hitam supermasif yang bisa melahap materi di sekitarnya. Gaya gravitasi super kuat akan menerbangkan materi di sekitar lubang hitam hingga membentuk cakram. Kemudian, cakram ini akan berubah menjadi sumber radiasi paling kuat di luar angkasa. Nah, sebagai gambarannya, kekuatan radiasi dari satu kuasar aja bisa mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat dari seluruh bintang di galaksi kita. Karena radiasinya sangat kuat, kita bisa mendeteksi kuasar dari kejauhan. Makanya, objek ini juga dijuluki sebagai suar semesta. Ilmuwan mengamati kuasar untuk menganalisis alam semesta dan pergerakannya. Salah satu kuasar terjauh dari bumi berjarak sekitar 13,1 miliar tahun cahaya. Umurnya juga termasuk yang tertua di alam semesta. Kuasar ini mulai terbentuk sekitar 690 juta tahun setelah Big Bang dan sudah berumur hampir 3 kali lebih tua dari tata surya kita. Cahayanya masih sangat benderang, yaitu sekitar 4 kali 10 pangkat 14 kali lebih terang dari matahari. Menurut para ilmuwan, di bagian pusatnya terdapat lubang hitam supermasif yang bobotnya sekitar 800 juta kali lebih berat dari matahari. Struktur raksasa ini hanyalah blok konstruksi di alam semesta kita. Coba amati baik-baik ya, ini tata surya kita. Terus kita perkecil dikit, ada bintang induk kita di galaksi Bima Sakti. Perkecil lagi, di sini ada grup lokal dan semua titik terang ini menjadi galaksinya. Lalu ada Andromeda, dan ini galaksi Triangulum beserta puluhan galaksi kecil lain yang terhubung oleh gravitasi. Diameter struktur ini sekitar 10 juta tahun cahaya atau 100 kali lebih panjang dari galaksi kita. Oke, kita perkecil lagi ya. Dan di sini ada super gugus Virgo yang diameternya 20 kali lebih panjang dari grup lokal. Di dalamnya ada sekitar 30.000 galaksi dan total masanya sekitar 1 kuadriliun kalinya massa matahari. Kita perkecil lagi yuk. Di sini ada super gugus Laniakea yang ukurannya 3 kali lebih besar. Di situ juga ada super gugus Virgo dan sejumlah gugus kecil lain. Jumlahnya kurang lebih 100.000 galaksi dan ini masih belum selesai loh. Jadi kita perlu memperkecil lagi gambar ini. Di sini ada kompleks super gugus Pisces Cetus yang menaungi sekitar 60 gugus galaksi. Jadi jumlah galaksi di dalamnya lebih banyak dari butiran pasir di gurun luas. Selanjutnya ngapain lagi nih? Perkecil lagi dong. Nah, inilah alam semesta kita yang teramati. Di sini ada lebih dari 500 miliar galaksi dan sekitar 1 sekstiliun bintang. Alam semesta yang teramati juga punya struktur sendiri. Bentuk gugus galaksi menyerupai rantai dan tembok kayak struktur tadi. Tapi untaian ini terpisah oleh area kekosongan absolut bernama void. Dan di sini nggak ada materi sama sekali. Jumlah molekulnya juga lebih sedikit daripada di ruang kosong. Salah satu void ini juga dikenal sangat misterius dan kita sering menyebutnya sebagai super void Eridanus atau titik dingin. Objek ini mulai muncul sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, ukurannya mendekati 1 miliar tahun cahaya dan void ini bisa menampung ratusan hingga ribuan galaksi dengan triliunan bintang. Sebagian ilmuwan memperkirakan titik dingin ini mungkin telah dihasilkan dari peristiwa tabrakan dahsyat di alam semesta. Ada juga teori yang nyebutin kalau alam semesta kita menyerupai gelembung yang berisi tembok dan rantai galaksi. Kalau jumlah gelembung ini sampai tak terhingga, kemungkinan kita akan punya dunia paralel atau semesta lain. Gelembung semesta kita dulunya pernah berdekatan dengan gelembung lain. Dindingnya saling bersentuhan dan kedua semesta ini saling menyatu selama beberapa waktu. Tapi kemudian semesta itu terus bergerak. Area di dekat kedua gelembung tersebut terus menipis hingga sambungannya rusak, lalu kedua gelembung ini semakin terpisah. Saat itulah alam semesta lain mengambil sebagian materi dari gelembung kita. Semua galaksi yang dulunya mengisi super void Eridanus beralih ke semesta paralel. Dan para ilmuwan meyakini kalau kita bisa menembus ke gelembung semesta lain. Tapi kalau kita melintasi semesta cuma dengan terbang langsung, waktu tempuhnya pasti akan sangat lama. Jadi kita perlu menggunakan portal atau lubang cacing. Gini nih caranya. Ada selembar kertas dengan titik A di sini dan titik B di sebelah sini. Di sini kita nggak perlu melintas dari titik A ke B, tapi cukup ngelipat kertasnya aja sampai titik A berhimpitan dengan titik B. Kemudian kita perlu bikin lubang kecil untuk memintas jalan dan mempersingkat waktu. Sebagian saintis juga meyakini jalan pintas ke alam semesta lain berada di lubang hitam. Tapi gimana cara kita bertahan di lubang hitam setelah jatuh ke dalamnya ya? Nah, kita perlu milih lubang hitam yang cukup besar. Jadi intinya, gravitasi memiliki peranan penting.
Kalau kamu jatuh di lubang hitam, efek gravitasinya akan semakin terasa saat jarakmu cukup dekat. Semakin mepet akan semakin kuat, kemudian gaya gravitasi yang mengenai kepalamu akan jauh lebih kuat dari gravitasi di kakimu, hingga akhirnya tubuhmu akan memanjang seperti spaghetti. Tapi kalau kamu jatuh di lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi, gaya gravitasinya akan naik secara perlahan. Masanya bisa jutaan kali lebih berat dari matahari atau bahkan lebih. Tapi gaya gravitasi di kepala dan kakimu kurang lebih sama dan kamu masih bisa ngerasa nyaman. Kalau kamu bisa bertahan setelah jatuh di lubang hitam supermasif, kamu bisa sampai di alam semesta lain. Hukum fisika di sana juga mungkin akan berlainan, tapi sejauh ini semua itu masih teori.